warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku yang berbahagia. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Nah, pertama-tama kenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Revi Alfianti dengan NIM 2020601 dan Muhammad Ivan Arif Kurniawan dengan NIM 2020601. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai kenampakan alam dan buatan serta pembagian wilayah waktu di Indonesia. Nah, mari simak video pembelajaran berikut ini. Let's go! Kenampakan alam. Kenampakan alam ialah segala sesuatu yang nampak di permukaan bumi atau alam. Nah, permukaan bumi terdiri dari daratan dan perairan. Di bagian daratan terdapat berbagai macam bentangan alam seperti dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, gunung, dan pantai. Sedangkan di bagian perairan berupa sungai, danau, selat, teluk, samudra, dan laut. Nah, 4 gambar ini merupakan gambar kenampakan alam. Ada gunung, ada waduk, ada dataran tinggi, dan ada tambak. Agar lebih jelas lagi terkait contoh kenampakan alam, maka teman-teman simak terus penjelasan setelah ini. Nah, contoh kenampakan alam yang pertama yaitu gunung. Gunung ialah bentuk permukaan bumi yang menonjol tinggi. Sebuah gunung terdiri atas puncak, lereng yang berada di tengah, dan kaki. Sedangkan pegunungan adalah sekelompok gunung dengan ketinggian berbeda-beda. Nah, gunung di Indonesia ada yang berapi dan ada yang tidak berapi. Gunung-gunung berapi ada yang masih aktif dan ada yang sudah mati. Simbol gunung berapi dalam peta adalah segitiga merah, sedangkan simbol gunung yang tidak berapi dalam peta adalah segitiga hitam. Nah, di dalam gambar tersebut atau di dalam tabel tersebut ada beberapa gunung yang ada di Indonesia. Nama gunung dan provinsinya sudah lengkap berada di tabel tersebut, seperti Gunung Leuser yang berada di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Gunung Kerinci di Sumatera Barat, Gunung Arjuna, Gunung Kelut, Gunung Semeru di Jawa Timur, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu hutan. Nah, hutan-hutan di Indonesia selain dimanfaatkan hasilnya juga digunakan sebagai cagar alam, hutan lindung, dan suaka margasatwa. Misalnya cagar alam Rafflesia di Bengkulu, cagar alam Ujung Kulon di Banten, dan cagar alam Puting di Kalimantan Timur. Poin 4, sungai. Sungai adalah aliran air yang besar. Di setiap provinsi di Indonesia pasti terdapat sungai. Sungai di Indonesia ada yang panjang dan lebar dan ada juga yang sempit dan pendek. Berikutnya yaitu danau. Danau ialah genangan air yang amat luas dan dikelilingi oleh daratan. Berdasarkan cara terbentuknya, danau dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu danau alam dan danau buatan. Manfaat danau baik danau alam maupun buatan banyak sekali. Misalnya sebagai objek wisata, contohnya Danau Toba. Kemudian pengairan atau irigasi. Kemudian pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dan tempat budidaya ikan. Berikutnya yaitu selat. Selat ialah kenampakan alam yang berupa perairan sempit antara 2 pulau yang saling berdekatan. Misalnya Selat Malaka yang terletak di antara Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaysia, Selat Bangka di antara Pulau Bangka dan Pulau Sumatera Selatan. Berikutnya yaitu teluk. Teluk ialah bagian dari laut yang menyempit dan masuk ke wilayah daratan. Contoh teluk di Indonesia yaitu Teluk Sibolga, Teluk Bayur, Teluk Lampung di Sumatera, Teluk Penyu di Cilacap. Berikutnya yaitu dataran. Dataran ialah tanah atau daerah yang datar,
rata, atau landai. Dataran dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu dataran rendah dan dataran tinggi. Nah, yang pertama dataran rendah. Dataran rendah pada umumnya dialiri oleh sungai-sungai yang besar dan panjang. Pada peta, dataran rendah diberi tanda warna hijau. Kemudian dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah dataran yang terbentang luas dan terletak ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi ini dikelilingi oleh pegunungan atau gunung-gunung. Yang terakhir yaitu tanjung. Tanjung adalah bagian dari daratan yang menjorok ke laut. Pada peta, tanjung disingkat TG. Contoh tanjung di Indonesia antara lain Tanjung Jabung di Riau, Tanjung Lumut di Sumatera Selatan, dan Tanjung Puting di Kalimantan. Kenampakan buatan di wilayah Indonesia. Kenampakan buatan adalah lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia, misalnya waduk, pelabuhan, perkebunan, dan kawasan industri. Yang pertama ada waduk. Waduk adalah nama lain dari danau buatan. Di Indonesia banyak sekali terdapat waduk, misalnya Waduk Jatiluhur di Jawa Barat, Waduk Gajah Mungkur, Waduk Karangkates yang ada di Jawa Timur, dan Waduk Wawantobi di Sulawesi Utara. Yang kedua ada pelabuhan. Pelabuhan adalah tempat untuk berhentinya jenis angkutan transportasi. Ada dua jenis pelabuhan. Yang pertama ada pelabuhan laut yang merupakan tempat pemberhentiannya atau berlabuhnya kapal laut, dan pelabuhan udara sebagai tempat pemberhentian dan pemberangkatan kapal terbang. Pelabuhan laut yang terkenal di Indonesia adalah Tanjung Priok di Jakarta dan Tanjung Perak di Surabaya. Sementara ada kawasan industri. Kawasan industri adalah lingkungan buatan yang banyak terdapat di Indonesia. Kawasan industri utama di Indonesia adalah pabrik. Contohnya pabrik pupuk Sriwijaya di Palembang, pabrik besi baja di Krakatau Steel Cilegon Banten, pabrik kertas di Padalarang Jawa Barat, dan pabrik semen Gresik di Gresik Jawa Timur. Ada juga perkebunan. Daerah perkebunan banyak terdapat di Indonesia, misalnya perkebunan karet yang terdapat di sebagian besar Sumatera, Pariangan, Jawa Barat, Batang, Jawa Tengah, Gunung Kawi, dan Gunung Kelut. Kemudian ada perkebunan coklat, banyak terdapat di daerah Salatiga, Jawa Tengah. Kemudian ada perkebunan tembakau di Sumatera Utara, Klaten, Boyolali, dan Besuki, Bojonegoro di Jawa Timur. Perkebunan kelapa banyak terdapat di Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Sedangkan perkebunan kelapa sawit banyak terdapat di Pulau Aceh, Nias, Sumatera Barat, dan Pulau Prayan, Sumatera Utara. Kita akan membahas pembagian waktu di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak antara bujur 95 derajat sampai 140 derajat, di mana wilayah paling barat adalah daerah Sabang dan wilayah paling timur adalah daerah Merauke. Selisih jarak antara 95 derajat dan juga 140 derajat adalah 45 derajat. Hal ini dapat ditetapkan bahwasanya Republik Indonesia terletak di belahan bumi timur sepanjang 45 derajat. Perubahan bujur 15 derajat terjadi perubahan waktu 60 menit atau 1 jam.
Oleh karena wilayah di Indonesia dari bagian timur atau yang biasa disebut dengan Merauke sampai dengan ujung bagian barat Pulau W mempunyai bujur yang sepanjang 45 derajat, maka di Indonesia memiliki 3 daerah waktu. 3 daerah waktu itu diperoleh atas dasar hitungan 45 derajat dibagi 15 derajat sama dengan 3. Dengan demikian, 3 daerah waktu yang terdapat di Indonesia, yang pertama ada WIB, wilayah waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua ada WITA, wilayah waktu Indonesia bagian Tengah. Dan yang terakhir WIT, atau wilayah waktu Indonesia Timur. Wilayah waktu Indonesia bagian Barat ditetapkan berdasarkan meridian pangkal 105 derajat bujur timur yang meliputi seluruh daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Kemudian wilayah waktu Indonesia Tengah ditetapkan berdasarkan meridian pangkal 120 derajat bujur timur yang meliputi wilayah Sulawesi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, waktu Indonesia Timur ditetapkan berdasarkan meridian pangkal 135 derajat bujur timur yang meliputi Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Berdasarkan peta pembagian wilayah waktu Indonesia, maka ada perbedaan waktu antara tiap-tiap wilayah waktu sebagai berikut. Yang pertama, waktu Indonesia bagian Barat mempunyai perbedaan waktu 1 jam lebih lambat dari waktu Indonesia bagian Tengah dan 2 jam lebih lambat dari waktu Indonesia bagian Timur. Kemudian, waktu Indonesia bagian Tengah mempunyai perbedaan waktu 1 jam lebih cepat dari waktu Indonesia Barat dan 1 jam lebih lambat dari waktu Indonesia Timur. Pada waktu Indonesia Timur mempunyai perbedaan waktu 1 jam lebih awal dari waktu Indonesia bagian Tengah dan 2 jam lebih cepat dari waktu Indonesia bagian Barat. Saya akan memberikan contoh perhitungan perbedaan waktu di antara Indonesia bagian Timur, Tengah, dan juga Barat. Yang pertama, waktu Indonesia Timur. Jika pada pukul 8 kita berada di wilayah waktu Indonesia Timur, maka di wilayah bagian waktu Indonesia bagian Tengah menunjukkan pukul 7 dan di bagian waktu Indonesia Barat menunjukkan pukul 6. Yang kedua, di daerah WITA waktu Indonesia Tengah, pada saat kita berada di waktu Indonesia Tengah itu pukul 8, maka di wilayah waktu Indonesia Timur menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Timur dan di wilayah waktu Indonesia Barat menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada waktu Indonesia bagian Barat, jika pada pukul 8 kita berada di wilayah waktu Indonesia Barat, maka waktu Indonesia Timur menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Timur dan di wilayah waktu Indonesia bagian Tengah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Timur. Terima kasih.